Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin menjelaskan tentang interaksi keruangan desa dan kota. Kehidupan desa berbeda dengan kehidupan kota. Kenampakan wilayah desa dan kota mempunyai perbedaan. Di wilayah desa masih dijumpai banyak lahan pertanian. Berbeda dengan wilayah kota yang didominasi lahan terbangun berupa gedung perkantoran, pabrik, dan permukiman penduduk. Perbedaan karakteristik ruangan kedua wilayah tersebut berdampak pada dinamika wilayah yang terjadi akibat interaksi desa-kota. Salah satu dampaknya yaitu wilayah desa terus mengalami perubahan, baik perubahan lingkungan fisik maupun penduduknya. Penduduk desa bertambah dan permukiman semakin berkembang. Sebagaimana yang kita tahu, desa merupakan suatu wilayah yang penduduknya memiliki ciri-ciri kehidupan seperti pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain, dan kegiatan ekonomi didominasi oleh kegiatan agraris. Kegiatan ekonomi penduduk desa dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, keadaan alam, dan ketersediaan sumber daya alam. Desa umumnya digambarkan sebagai wilayah yang berada di daerah terpencil, jauh dari perkotaan, dan kehidupan penduduknya masih tradisional. Penduduk desa hidup dalam keteraturan sosial sesuai lingkungan wilayahnya. Wilayah desa tampak bersifat alami. Teknologi modern belum banyak memenuhi kehidupan masyarakat desa. Kehidupan desa dicirikan oleh kegiatan penduduk yang umumnya bercorak agraris. Tatanan dan pola hidup penduduk desa masih dipengaruhi lingkungan alam. Hubungan antar warga desa masih erat dan saling mengenal atau disebut gemeenschap. Bagaimana karakteristik desa? Secara umum, karakteristik desa meliputi unsur fisik dan non-fisik. Secara kehidupan sosial, karakteristik desa sebagai berikut. 1. Penduduk saling mengenal dalam pergaulan hidupnya dan masih memegang teguh tradisi. 2. Penduduk mempunyai ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. 3. Mata pencaharian penduduk pada bidang agraris sangat dipengaruhi faktor alam seperti iklim dan topografi. 4. Perbandingan manusia dan lahan cukup besar. 5. Lapangan pekerjaan masih bertumpu pada sektor agraris. Sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi masih sederhana. Klarifikasi desa. Tata kehidupan penduduk desa mempengaruhi karakteristik dan perkembangan kehidupan penduduk. Berdasarkan perkembangan kehidupan penduduk, desa dapat dibedakan menjadi desa tradisional, desa swadaya, swakarta, dan swasembada. 1. Desa swadaya, yaitu desa yang memiliki ciri masyarakat yang masih terikat pada tradisi dan memiliki lembaga sosial sederhana. Sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan produksi sendiri. 2. Desa swakarya, yaitu desa yang telah berkembang lebih maju dan ditandai ciri seperti adat istiadat yang berkembang, adanya pengaruh dari luar, dan diversifikasi mata pencaharian masyarakat. 3. Desa swasembada, yaitu desa yang telah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi desa. Desa mempunyai potensi berbeda-beda meskipun terbentuk oleh unsur-unsur utama yang sama. Apa saja unsur utama suatu desa? Menurut R. Bintarto tahun 1984, unsur utama desa meliputi daerah, penduduk, dan tata kehidupan. 1. Daerah dapat berupa lahan produktif atau tidak produktif, termasuk penggunaan, letak, luas, dan batas lahan. Unsur 2. Penduduk meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian, serta berkaitan dengan kualitas dan kuantitas penduduk desa. 3. Tata kehidupan berupa pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan penduduk desa, serta berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.
Unsur-unsur desa sebagai berikut. 1. Potensi fisik desa. Desa mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Potensi fisik desa meliputi unsur-unsur sebagai berikut. A. Tanah. Tanah atau lahan di desa umumnya luas dan subur. Penduduk desa memanfaatkan tanah atau lahan dengan mengolahnya untuk bercocok tanam. Lahan pertanian menjadi modal bagi penduduk desa yang diwariskan secara turun-temurun. B. Air. Pada umumnya, air di desa tersedia melimpah dan belum tercemar limbah rumah tangga dan industri. Air di desa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, dan hewan ternak. C. Ternak. Desa menjadi sumber penghasilan hewan ternak. Banyak penduduk desa bermata pencaharian sebagai peternak. Selain sebagai petani, hewan ternak yang bisa dibudidayakan adalah ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Struktur ruang desa. Desa mempunyai pola keruangan yang berbeda dengan kota. Pola keruangan desa membentuk struktur desa. Pembentukan struktur desa dipengaruhi berbagai faktor. Struktur desa dapat diamati dari pemanfaatan lahan desa. Pola permukiman desa cenderung sederhana. Rumah-rumah di desa biasanya dikelilingi pekarangan luas. Jarak antar rumah berjauhan sehingga ruangnya masih longgar. Pola permukiman desa dipengaruhi keadaan fisik atau topografi daerah. Pola permukiman di daerah perbukitan berbeda dengan di daerah daratan. Pola perbukitan desa dapat dibedakan menjadi pola menyebar, memanjang, dan mengelompok. Ketika menyebut kota, mungkin di benak Anda tergambar penduduk yang padat, permukiman yang padat, gedung-gedung bertingkat, dan fasilitas publik yang lengkap. Gambaran umum kota memang demikian. Untuk mengenal wilayah kota, mari lakukan kegiatan berikut. Di kota Anda akan menemukan banyak sarana dan prasarana. Di kota Anda akan menemukan banyak sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan. Gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit, mal, dan pertokohan menjadi ciri khas kota. Berbagai aktivitas ekonomi penduduk dapat Anda jumpai di kota. Anda dapat membayangkan padatnya penduduk kota. Kota sering disebut urban. Urban berarti hal yang berkaitan dengan kota. Pembahasan tentang kota menyangkut bentang budaya, baik berbentuk artifisial atau buatan, budaya atau sistem, sosial maupun ekonomi. Kota merupakan bentang budaya yang timbul oleh unsur-unsur alam non-alami dengan gejala pemusatan penduduk, corak kehidupan yang bersifat heterogen, serta materialis. Kota yang berasal dari perkembangan suatu daerah mengalami beberapa tahap pembentukan. Seorang pakar perkotaan Amerika Serikat berpendapat bahwa tahap perkembangan kota sebagai berikut. A. Tahap eopolis. Perkembangan desa yang teratur menuju arah kehidupan kota. B. Tahap polis. Perkembangan kota yang sebagian penduduknya masih berorientasi pada sektor agraris. C. Tahap metropolis. Perkembangan kota yang telah mengaruh pada kegiatan industri. D. Tahap megapolis. Wilayah perkotaan yang terdiri atas gabungan beberapa kota metropolis. E. Tahap trianopolis. Perkembangan kota ditandai dengan kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan tingkat kriminalitas tinggi. F. Tahap nekropolis. Suatu kota yang mulai ditinggalkannya penduduk dan menjadi kota mati. Kota mempunyai fungsi berbeda-beda. Membedakan fungsi kota menjadi 6 jenis berikut. A. Kota sebagai pusat industri. B. Kota sebagai pusat perdagangan. C. Kota sebagai pusat politik. D. Kota sebagai pusat kebudayaan. E. Kota sebagai pusat rekreasi atau kesehatan. F. Kota belum mempunyai fungsi tertentu yang menonjol. Potensi kota. Apa pengaruh perkembangan kota terhadap daerah sekitarnya? Kota yang terus berkembang berpengaruh bagi daerah sekitarnya. Potensi kota dapat dibedakan menjadi potensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.